Selanjutnya yaitu prinsip hukum umum. Yang pertama yaitu pacta servanda yang memiliki arti di mana perjanjian yang disetujui oleh antar negara bersifat mengikat. Yang kedua, non retroaktif yang memiliki arti undang-undang tidak berlaku surut. Yang ketiga yaitu lex specialis derogat lex generalis yang memiliki arti di mana peraturan hukum khusus dapat mengalahkan peraturan hukum umum. Selanjutnya yaitu prinsip hukum tambahan. Yang pertama, keputusan pengadilan. Yang kedua, pendapat para sarjana terkemuka dunia, di mana kedua sumber hukum tersebut hanyalah tambahan atau referensi yang dimiliki oleh hakim pada saat ingin memutuskan suatu perkara yang sedang ditangani. Pendekatan dalam hukum internasional. Yang pertama yaitu pendekatan teoritis, di mana pendekatan teoritis ini mendefinisikan negara sebagai subjek hukum internasional. Contohnya pada Konvensi Palang Merah tahun 1994, di mana perwakilan yang hadir dalam konvensi ini adalah perorangan di mana perorangan tersebut diberikan hak dan kewajiban untuk mengikuti konferensi tersebut sehingga sebagai perwakilan negara. Yang kedua yaitu pendekatan individu. Pada pendekatan individu ini mendefinisikan bahwa subjek hukum internasional itu sendiri adalah negara, sama seperti pada pendekatan teoritis. Pendekatan individu ini didasarkan pada Kelsen yang ditulis dalam bukunya Principle of International Law dengan logika dan analisis yang sulit dibantah, di mana Kelsen menjelaskan bahwa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah kewajiban individu yang mengorganisir dirinya dalam suatu negara. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan praktis, di mana dalam pendekatan praktis ini mendefinisikan bahwa negara dan individu merupakan subjek hukum internasional itu sendiri. Namun, dalam penerapannya terdapat ada yang disebut sebagai subjek hukum internasional penuh, yaitu berupa negara, dan juga ada subjek hukum internasional terbatas, yaitu individu. Negara disebut sebagai subjek hukum internasional penuh karena negara memiliki kapasitas yang lebih luas dan besar daripada kapasitas yang dimiliki oleh individu. Perkembangan subjek hukum internasional. Seiring berkembangnya zaman, subjek hukum internasional ini semakin berkembang, yang awalnya hanya negara dan individu. Namun, seiring berkembangnya zaman, subjek hukum internasional ini berkembang menjadi 6. Yang pertama yaitu negara. Negara yang harus diperhatikan adalah bentuk dari pemerintahan negara itu sendiri, karena bentuk pemerintahan negara dapat mempengaruhi dalam berinteraksi dengan entitas atau negara lain. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Awal dari organisasi internasional ini sebagai subjek hukum internasional tertulis jelas pada Piagam PBB pasal 1. Yang kedua yaitu Vatikan atau Tahta Suci. Dasar hukumnya terletak pada Lateral Treaty 11 Februari 1929, yaitu perjanjian antara Italia dan Tahta Suci, di mana dalam perjanjian tersebut terdapat pengembalian sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan dibentuknya negara Vatikan yang diakui secara legal atau hukum. Yang keempat yaitu Palang Merah Internasional. Dasar hukum dari Palang Merah Internasional ini yang pertama yaitu adanya International Committee of Red Cross atau ICRC. Yang kedua, adanya Konferensi Jenewa tentang perlindungan korban perang, di mana dalam perjanjian Jenewa tersebut ICRC mempunyai tugas dan kemampuan untuk melindungi para tawanan perang yang tertangkap. Yang kelima yaitu pemberontakan atau pihak yang bersengketa. Dasar dari hukum ini yang menjadikan subjek hukum internasional adalah yang pertama yaitu hak untuk menentukan
nasib sendiri. Yang kedua, hak untuk menentukan sistem ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. Yang ketiga yaitu hak untuk menguasai sumber daya alam. Subjek hukum internasional yang terakhir yaitu individu, di mana individu ini banyak sekali disebutkan sebagai subjek internasional. Salah satunya pada perjanjian Versailles pada tahun 1919 pasal 297 dan 304, dan juga perjanjian Upper Silesia pada tahun 1922 dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kemampuan negara untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Maksudnya negara harus memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, antara lain yang pertama kemampuan untuk mengajukan klaim, yang kedua kemampuan untuk membuat dan menyetujui perjanjian, yang ketiga yaitu kemampuan untuk mempertahankan hak milik dan memiliki kebebasan. Selain itu, kemampuan suatu negara untuk menjadi pendukung bagi subjek hukum internasional juga bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek dasar hukum berdirinya. Yang kedua yaitu didasarkan pada keputusan atau pendapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.